Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sagen Agro Channel. Terima kasih Sohib Agro yang sudah berlangganan di channel ini dan selalu mendukung kami. Bagi Sohib Agro yang belum berlangganan di channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari channel kami. Dan jangan lupa klik like, komen, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Sohib Agro. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai salah satu hama dalam perkebunan kelapa sawit. Jadi kebetulan di sini saya sedang bersama dengan Bapak J. Pelawi. Nah, ini beliau adalah salah satu staf dari perusahaan perkebunan. Jadi ada nih Pak J. Pelawi, saya mau nanyakan apa sih sekarang kendala yang dihadapi oleh perkebunan kelapa sawit sekarang ini? Apa kendala hama untuk hamanya? Kendalanya ada beberapa sih, cuman yang paling dominan itu hama tikus sama ulat kantong dan ulat api, itulah yang paling dominan. Paling dominan. Nah, saya mau nanya mengenai untuk hama tikus nih sekarang, Pak. Hama tikus kalau di perkebunan kita basmi itu secara menggunakan secara biologis atau kimia nih sekarang? Kita memang ada dianjurkan secara biologis terutama duluan, tapi kalau dia sudah lebih tinggi serangannya kita diupayakan pakai. Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah. Kan pakai rodentisida. Rodentisida secara kimia ya? Kimia. Oke, nah kalau rodentisida ini gimana sih cara aplikasi kita untuk ke tanaman kelapa sawit ini, Pak? Nah, ini kan kita lihat juga dia tingkat serangannya. Kalau tingkat serangannya sudah ke arah berat, dia aplikasinya ya sampai kita lihat nanti mortalitasnya. Mortalitasnya kalau memang sudah ada penurunan baru kita hentikan. Kalau tidak ya kita lanjut. Oh, maksudnya mortalitas itu gimana nih? Biar Sohib Agro juga sedikit paham nih. Pak. Mortalitas artinya kan kita misalnya berat ya. Nah, kita aplikasikanlah rodentisidanya. Setelah kita aplikasikan, kita lihat 7 hari kemudian kita lihat apakah rodentisidanya itu dimakan atau tidak. Kalau masih dimakan, kita ganti lagi dengan yang baru. Sampai dia itu sudah tidak dimakan lagi karena sifatnya kan kalau tikus ini kan sentrum. Dia tidak nggak menyebar di seluruh areal. Jadi itu biasanya sentrum itu. Oh, gitu. Ya, sentrum. Sentrum itu maksudnya tidak menyebar ke seluruh areal. Iya, ada nanti blok-blok tertentu. Spot-spotnya ya. Nah, dia sentrum di sekitaran situ dia. Nanti ya pasti berpusat di situ dia. Jadi kita lihat mortalitasnya tadi. Kalau memang racun kita itu dimakan, berarti kan masih ada di situ. Nah, kita ganti dengan yang baru lagi. Kalau itu masih dimakan, lanjutkan lagi. Ya sembari juga memang itu tadi secara biologis, baik secara perangkap maupun tanaman-tanaman yang memang kita kira-kira anti dari tikus itu sendiri. Seperti ada tanaman saya lupa namanya itu yang berbuah itu biasanya racun juga bagi tikus. Itu biasanya kalau dimakannya mati juga dia. Oh, gitu. Yeah. Cuman biasanya kalau di perkebunan itu ada juga menggunakan, kalau secara biologis dia menggunakan Tito alba ya. Tito alba. Itu kalau di tempat kita gunakan atau enggak itu, Pak? Kita tetap ada itu satu blok kita lah dibuat. Cuman kadang-kadang kendalanya karena kalau udah berat dia itu kita kan ada kemarin itu yang kita pakai, begitu kita basmi tikusnya mati dimakan sama Tito albanya, ya Tito albanya ikut. Oh, Tito albanya juga mati ya. Iya. Berarti kalau misalnya kita mau menggunakan secara biologis, ya biologis saja, jangan Iya. secara kimia lagi. Iya. Karena nanti ada efek negatifnya ke penggunaan biologisnya ya, Tito albanya ya. Iya.
Oke. Nah, jadi kalau sejauh ini secara kimia sudah efektif atau belum tuh, Bang? Sejauh ini kita efektif. Efektif ya, penggunaannya. Penurunannya jauh drastis. Oh. Yang penting memang ya harus konsisten kita melihat itu tadi, blok yang terserang itu ya kita lihat lagi, kalau memang masih ada tetap, karena itu kan tikus ini kan dia 60 hari beranak gitu, jadi apanya cepat. Iya, Kalau nggak kita kendalikan bisa-bisa ya jadi sangat-sangat eksplosif nanti. Jadi sekali dia beranak itu dia bisa berapa ekor tadi, Pak? Bisa 5 ekor. Bisa 5 ekor. Iya. Waduh, itu cukup signifikan untuk perkembangannya ya. Iya, siklusnya itu cepat kalau tikus. Jadi kalau nggak dikendalikan ya bisa ya rugilah kita secara ekonomisnya pastinya, karena buah itu kalau dia sudah berbuah pasti buahnya yang duluan diserang, itu penurunan RB itu udah pasti. Oke. Jadi kalau hama tikus ini dia pakai musim atau enggak dia serangannya, Pak? Misalnya lagi setelah musim penghujan dia akan serangan tikus tinggi, atau pas musim kemarau, atau apakah ada musim-musimnya? Secara detail sebenarnya kita nggak pala, cuman gini aja logikanya gini, tikus itu kan butuh juga air. Jadi kalau di musim kemarau, nah dia pasti mencari air kan gitu kan. Air itu ya di buah kita itu kan kandungan airnya ada. Udah pasti lebih tinggi serangannya ketika dia musim kemarau, karena dia cari air tadi. Gitu ya. Nah, itu logikanya aja lah. Berarti di musim penghujan lebih tinggi. Di musim kemarau. Oh, di musim kemarau serangannya lebih tinggi Iya. dibanding musim penghujan. Iya, makanya biasanya juga tikus itu lebih dominan di tempat yang rawa-rawa, karena memang di situ dia beranak pinak. Makanya saya bilang sentrum tadi, jadi sentrumnya di situ. Karena memang dia ya nggak bisa juga nggak ada air gitu. Makanya biasanya areal kita yang ada agak-agak rawa biasanya tikusnya di situ. Oh, disitulah sentral mereka. Iya. Di daerah yang berawa. berawa. Jadi kalau lahan yang mineral atau yang rawanya sedikit itu sedikit ya untuk serangan. Sedikit, karena dia kan untuk untuk tempat tinggalnya itu di situ dia kurang nyaman, dia maka cari tempat yang lebih nyaman bagi dia. Yang nyaman itu yang tentu yang agak bayar dikit gitu. Oh, gitu. Bukan berarti nggak ada serangannya ke sana gitu, bukan berarti seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan tadi secara kimia bahan aktif rodentisida nih ya. Iya. Rodentisida itu setelah dia makan, dia gejalanya gimana nih? Gejala dari tikus itu sendiri, Pak? Ya ada, itu kan ada yang dia sistemik, ada yang kontak. Nah, kalau yang sistemik itu dia cari air dulu karena mules itu perutnya, cari dulu. Nah, ada yang dia di situ dimakannya di situ. Jadi biasanya itu kan diserang perutnya duluan itu. Seru. Berarti kalau kebiasaan kita menggunakan yang sistemik atau yang kontak nih di lapangan, Pak? Kita dianjurkan yang sistemik. Ya, sistemik ya. Berarti kalau sistemik dia wajib cari air dulu, setelah dia minum air itu dia langsung mati ya? Mati. Berarti apakah pernah Bapak temui tikus itu di daerah-daerah berair matinya gitu? Apa pernah kita temui? Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah. Apakah pernah Bapak temui tikus itu di daerah-daerah berair matinya gitu? Apa pernah kita temui? Ya pernah. Pernah ya, pernah ditemui ya. Kadang-kadang di lapangan itu kalau memang ya dulu, tapi ya kalau dia tingkat serangannya tinggi, justru di lapangan itu nggak nyaman kita dengan bau tikus. Oh gitu. Iya. Oh ada waktu-waktunya ya serangan tingginya Pak ya, ada. Ya waktunya nggak ada. Nggak Cuman kalau terlambat kita mengendalikannya, ya pasti makin berat serangannya kalau terlambat kita. Itu udah pasti. Oh. Nah, karena kan tikus itu kan beranak pinak terus. Apa istilahnya saya pun jadi. Ya lebih cepat fase untuk perkembangbiakan lah Iya, mungkin ya. berkembang biaknya itu cepat tikus itu.
Berarti bahaya Pak ya. bahaya. Jadi kalau misalnya ciri-ciri kalau hama tikus itu banyak di lahan kita itu gimana Pak? Ya, Apa? secara visual aja. Secara visual kan kita buah itu kan kelihatan tuh. Nah, untuk mendeteksinya itu juga kan kita ada petugas. Kita aja pun bisa lihat secara visual itu kan. Kita lihat bahwa ya pakai apalah sampel lah. Ada pokok sampel kita buat. Nah, tingkat serangannya kalau udah sekian yang terserang, nah berarti udah kategori berat, sedang, ringan. Nah, gitu. Karena secara visual aja. Kita deteksinya secara visual. Itu buah itu kan ada serangan baru kan nampak dia serangan baru itu. Masih baru digigit-gigitnya nampak itu buah itu. Oh gitu ya. Iya. Berarti kita secara visual aja melihatnya. Iya. Berarti kalau secara visual yang paling mendominan itu dari serangan di buah saja Pak ya? Kalau dia udah TM di buah. Kalau udah TM. Tapi kalau TBM ya bisa pelepahnya. Oh bisa pelepah juga Ya, dimakan ya? pelepah bahkan bisa titik tumbuhnya itu yang dimakannya sehingganya bisa mati tuh pokok kalau diserang tikus kalau TBM. Apalagi TBM 1. TBM 1 itu kan umbutnya itu yang diambilnya karena di situ air itu yang banyak. Dia kan butuh air tadi. Oh, Manis pula rasanya kan. Benar-benar. Umbutnya sawit itu kan manis itu yang dimakannya. Kalau dia udah TM ya buah mudanya dimakan. Kadang-kadang buah tuanya juga dimakan. Nah, cuman agak apa nih antara tikus sama tupai, nah, sama ini. serangannya. Hampir sama ciri-cirinya sama. Bisa nanti kita anggap dimakan tikus padahal tupai. Ada juga tupai itu di lapangan. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak tentang hama tikus Pak. Gimana Bapak cara mengaplikasikan rodentisida tadi dan di mana diaplikasikan? Nah, jadi kan gini, itu kita kalau di perkebunan itu biasanya supaya kita juga mudah untuk mendeteksinya kembali, itu kita tentukan 1 meter dari ketinggian pohon itu, disitulah kita letakkan rodentisidanya. Dan itu pun kita gunakan sarung tangan, karena ini tikus ini agak pintar nih. Bau manusia itu nanti nggak dimakannya. Jadi kita pakai sarung tangan itu pun yang sekali pakai. Kalau dipakai berulang-ulang tercium sama dia, nggak akan dimakannya itu. Nanti jangan kita anggap oh udah nggak dimakan, udah nggak ada kita pikir. Sementara serangan tetap ada. Iya. Nah, ternyata racun kita yang nggak dimakannya karena dia pintar. Jadi 1 meter dari ketinggian kita ya kita ukurlah sepinggang kita orang dewasa, letakkanlah di pelepah itu. Nah, di batang itu di pelepah Di itu. bongkol-bongkol Letakkan situ supaya ketiaknya. ya di ketiaknya supaya kita mudah untuk deteksi kembali kan mudah dimakan atau tidak. Kalau kita seletakkan kan kita nggak tahu mortalitasnya tadi. Iya. Jadi supaya kita lihat oh udah nggak ada di situ berarti dimakan. Taruh lagi yang masih ada di situ biarkan aja. Gitu. Oh gitu. Seperti itu dia. Oke, terima kasih buat Pak J Pelawi. Mudah-mudahan informasi kali ini bisa bermanfaat buat Sohib Agro. Jadi sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak J Pelawi untuk informasinya Pak ya. Terima kasih Oke. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.